Setelah mengetahui Guwon lah yang menjadi pengantin prianya, di sini ternyata sebelumnya Guwon mengerjai Pangeran Samir. Ternyata saat Pangeran Samir sedang berganti pakaian, Guwon pun datang ke tempat tersebut dan dia melihat Pangeran Samir telah menggunakan pakaian pengantin. Dengan idenya Guwon untuk menggagalkan Pangeran Samir menjadi pengantin pria dan digantikan olehnya, dia pun mulai memprovokasi Pangeran Samir dengan mengatakan dia akan memakai pakaian yang lebih bagus dan lebih agung dari pakaian yang dipakai oleh Pangeran Samir. Ternyata itu hanya jebakan Guwon, padahal dialah yang ingin memakai pakaian pengantin yang dipakai oleh Pangeran Samir. Guwon berhasil mempengaruhi Pangeran Samir. Dia pun ingin memakai pakaian yang dipilih oleh Guwon karena dia tidak mau kalah oleh Guwon. Ternyata pakaian yang dipakai oleh Pangeran Samir adalah pakaian berkabung, bukannya pakaian pengantin. Setelah mengetahui ternyata yang menjadi pengantin pria adalah Guwon, Pangeran Samir pun marah kepada Guwon karena dia telah merasa tertipu olehnya. Sampai akhirnya terjadilah kejar-kejaran antara Pangeran Samir dengan Guwon, dan Guwon berkata kepada Pangeran Samir dia bisa mencobanya di lain waktu ketika dia datang lagi ke Korea. Terlepas dari kejadian itu, akhirnya Guwon dan Sarang pun duduk berdua dan berbincang-bincang. Dia berkata kepada Guwon kenapa dia melakukan itu, dan Guwon berkata dia ingin profesional. Sarang mengatakan apakah Guwon cemburu padanya, dan di sini Guwon terus menyangkal bahwa dia tidak cemburu. Dia hanya berperilaku profesional kepada stafnya dan harus melindunginya. Walaupun Guwon mengaku tidak cemburu kepada Sarang, akan tetapi Guwon mengatakan kepada Sarang untuk tidak berdekatan dengan pria lain, apalagi dengan Pangeran Samir. Pada saat mereka masih berbincang-bincang, datanglah Pangeran Samir berteriak kepada Guwon sambil menanyakan kenapa dia melakukan itu kepadanya. Seharusnya dia memperlakukannya dengan baik sesuai dengan kontrak yang disepakati. Akan tetapi di sini Guwon malah menjawab. Dia mengatakan kepada Pangeran Samir bahwa dia harus menjaga jarak dengan Sarang. Setelah melewati hari-harinya dan menemani Pangeran Samir, akhirnya Sarang dan Guwon pun pulang lagi ke hotel. Di sini ternyata Sarang diberikan tempat yang spesial oleh Guwon. Dia diberikan kamar istimewa oleh Guwon untuk beristirahat, dan alasannya ini adalah sebagai reward dari hotel untuk pegawainya yang telah menemani tamu hotel seharian dengan baik. Padahal itu hanyalah alasan Guwon kepada Sarang. Sebenarnya dia begitu memperhatikan Sarang. Jadi Sarang harus tidur dan menginap di kamar tersebut. Di pagi harinya Guwon pun datang kembali ke kamarnya Sarang. Dia memastikan untuk membangunkan Sarang apabila dia akan bekerja di pagi hari. Namun ternyata Sarang bekerja di shift sore, dan akhirnya Sarang pun diizinkan untuk tidur lagi oleh Guwon. Pada saat Guwon dan Sarang sedang berbincang di depan pintu kamar Sarang, ternyata ada pegawai hotel lain yang akan menuju kamar tersebut. Karena takut ketahuan, akhirnya Sarang pun menarik Guwon masuk ke dalam kamar. Guwon kaget dan dia bertanya ada apa, dan Sarang berkata bahwa di luar ada pegawai hotel lain. Dia takut ketahuan bahwa yang menginap di sana adalah Sarang. Akhirnya Sarang pun disuruh sembunyi oleh Guwon, dan Guwon pun membukakan pintu untuk pegawai hotel tersebut. Ternyata pegawai tersebut ingin memastikan kenyamanan Guwon selama tinggal di kamar tersebut, karena dia mengetahui bahwa yang tinggal di sana adalah Guwon, padahal yang ada di sana adalah Sarang. Dan Guwon pun menjawab kedatangannya malah mengganggu Guwon sedang beristirahat. Akhirnya pegawai tersebut pun pergi meninggalkan Guwon. Setelah pegawai tersebut meninggalkan Guwon, Guwon pun mencari Sarang, dan Sarang keluar dari lemari. Dia bersembunyi. Jelas rasa kantuk Sarang menjadi hilang, jadi rasa kaget. Dia pun akan pergi, namun Guwon tetap menahan Sarang untuk tetap beristirahat di kamar tersebut.
Karena Guwon tahu bahwa Sarang keras kepala, akhirnya Guwon pun menggendong Sarang. Di sini Sarang merasa terkejut karena Guwon telah menggendongnya. Sarang pun digendong ke tempat tidur dan dibaringkan oleh Guwon untuk beristirahat kembali. Setelah Guwon membaringkan Sarang di tempat tidur, tak henti-hentinya Sarang begitu terkejut. Dan ternyata Guwon pun sebenarnya merasa deg-degan. Tibalah waktunya Sarang untuk masuk kerja lagi, dan saat dia akan siap-siap untuk bekerja, ada seniornya yang datang menghampirinya. Dia membawakan sesuatu untuk Sarang. Ternyata rekan kerjanya Sarang memberikan titipan dari Pangeran Samir yang harus diberikan kepada Sarang. Katanya itu adalah baju untuk Sarang pakai pada acara pestanya. Sarang diundang oleh Pangeran Samir ke pestanya dan disuruh untuk memakai pakaian yang dia berikan kepada Sarang. Sarang pun datang ke pestanya Pangeran Samir dan memakai pakaian yang diberikan oleh Pangeran Samir. Akan tetapi ternyata di sana hanya ada mereka berdua, yaitu Pangeran Samir dengan Sarang. Melihat begitu cantiknya Sarang, Pangeran Samir pun terkesima. Dan Pangeran Samir pun berkata bahwa pesta akan segera dimulai dan dia pun memanggil pelayan untuk menghampirinya. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang datang adalah Guwon dengan memakai pakaian pelayan. Di sana Sarang begitu terkejut melihat Guwon. Sarang pun bertanya kepada Guwon apa yang terjadi padanya, dan Guwon pun berkata kepada Sarang bahwa dia menjadi sukarelawan yang akan melayani mereka berdua. Sampai akhirnya Pangeran Samir menyuruh Guwon untuk melayani mereka berdua. Namun Sarang begitu canggung ketika dilayani oleh Guwon. Seharusnya dialah yang melayani, begitu pikirnya. Akan tetapi Guwon menyuruh Sarang untuk diam saja. Setelah melayani mereka berdua, Guwon pun pergi ke belakang untuk membawakan makanan yang lain. Dan ternyata tujuan Pangeran Samir mengundang Sarang adalah dia ingin melamar Sarang. Melihat Sarang dilamar oleh Pangeran Samir, Guwon pun tidak tinggal diam. Dia langsung menghampiri mereka dan merebut cincin yang diberikan kepada Sarang. Guwon pun langsung mengajak Sarang untuk pergi meninggalkan Pangeran Samir. Akan tetapi Sarang mencegahnya. Dia menahan Guwon. Sarang pun meminta cincin yang dipegang oleh Guwon. Di sini Guwon merasa terkejut. Mungkinkah Sarang akan menerima lamarannya Pangeran Samir? Jadi dia tidak tinggal diam saja. Dia hanya diam dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka berdua. Dan ternyata Sarang pun mengembalikan kembali cincin yang diberikan oleh Pangeran Samir kepadanya. Ternyata Sarang menolak secara halus lamaran dari Pangeran Samir. Walaupun lamarannya ditolak oleh Sarang, namun Pangeran Samir tidak tersinggung. Dia menghargai keputusan Sarang. Dan selama itu berlangsung, Guwon masih berada di sana mendengarkan pembicaraan mereka. Setidaknya Guwon merasa lega bahwa Sarang sudah menolak lamaran Pangeran Samir. Sarang pun berkata kepada Pangeran Samir untuk sekarang melakukan makan malam bersama. Dan bukan hanya cuma mereka berdua saja, akan tetapi Sarang menyarankan agar Guwon ikut bergabung bersama mereka. Awalnya Guwon menolak ajakan Sarang dan Pangeran Samir, akan tetapi Sarang pun membujuk Guwon. Akhirnya Guwon pun mau bergabung makan malam bersama. Akhirnya Sarang pun bisa mempersatukan Pangeran Samir dengan Guwon yang biasanya selalu berselisih. Di sini mereka malah menjadi akrab. Tibalah waktunya Pangeran Samir pulang lagi ke negaranya. Dia begitu berterima kasih kepada Guwon dan Sarang atas pelayanan yang baik dari Hotel The King. Sepulangnya Pangeran Samir ke negaranya, Guwon, kakaknya, dan ayahnya pun melakukan pertemuan. Mereka membahas begitu puasnya ayahnya ketika Pangeran Samir bisa datang dan menginap di Hotel The King. Tak tanggung-tanggung, Guwon pun menawarkan dirinya untuk mengurus pesta acara ulang tahun 100 tahunnya Hotel The King.
Saat Sarang sedang bersama teman-temannya di tempat spa, Guwon pun menelepon dia. Dia menanyakan keberadaan Sarang. Sarang pun berkata bahwa dia sedang berada dengan teman-temannya. Guwon pun menanyakan tempatnya di mana karena dia ingin menemui Sarang bersama teman-temannya karena ada hal yang ingin dibicarakan, begitu kata Guwon. Dan ternyata benar, Guwon pun sampai ke tempatnya Sarang bersama teman-temannya spa. Dan di sana mereka sangat terkejut melihat keberadaan Guwon. Teman Sarang pun mengajak Guwon untuk bergabung bersama mereka. Mereka pun berbincang-bincang dengan akrabnya. Di sana Guwon bisa berbaur dengan teman-teman Sarang. Dikarenakan teman-teman Sarang tidak mengetahui siapa Guwon, mereka pun bercerita tentang tempat kerjanya masing-masing. Mereka mengeluh kesahkan semua yang ada di tempat kerjanya. Guwon pun tidak tinggal diam mendengar hal tersebut. Dia ikut menanggapi dan ikut memikirkannya. Selain membahas tentang pekerjaannya mereka pun berbicara dengan Guwon tentang hubungannya dengan Sarang. Mereka pun memanas-manasi Guwon dengan menceritakan bahwa Pangeran Samir selalu menghubungi Sarang walaupun sudah pulang ke negaranya. Mendengar hal tersebut, Guwon pun kaget dan dia berinisiatif untuk cepat-cepat mengungkapkan perasaannya kepada Sarang. Akhirnya Guwon pun berbicara dengan Sarang bahwa dia ingin berdua saja dengannya membicarakan hubungan mereka berdua. Dan Guwon pun mengajak Sarang untuk bertemu di suatu tempat yang sudah dia siapkan. Hingga waktunya pun tiba untuk Sarang dan Guwon bertemu di suatu tempat. Ternyata mereka bertemu di suatu restoran, di mana restoran tersebut sudah dipersiapkan oleh Guwon. Ternyata Guwon ingin membuatkan Sarang makanan. Dia memasak di depan Sarang, namun ketika sedang dia beraksi, tidak terduga malah apinya membesar. Hal ini membuat mereka terkejut. Selain itu, alarm otomatis pemadam pun nyala. Mereka pun akhirnya basah kuyup. Dalam situasi seperti itu, Guwon dan Sarang malah bertatap-tatapan. Mereka terbawa suasana. Di sana Guwon barulah mengungkapkan perasaannya kepada Sarang. Guwon bertanya kepada Sarang apakah boleh dia mencium Sarang, dan Sarang pun mengangguk mengiyakan. Dari apa yang telah terjadi pada mereka berdua, sekarang hubungan mereka bukan hanya sekedar atasan dan bawahan. Guwon dan Sarang pun sudah jadian. Bagaimanakah kelanjutan hubungan mereka berdua?